Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Z Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan kisah mengenai alasan kenapa dahulu kerajaan China membangun tembok besar China. Film ini berjudul The Great Wall yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Zhang Yimou, dibintangi oleh Matt Damon, Pedro Pascal, dan Jing Tian. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Great Wall. Di tengah perbukitan, beberapa orang tentara bayaran dari Eropa dikejar oleh sekelompok bandit. Dengan susah payah, mereka berhasil menghindari kejaran para bandit dan bersembunyi di balik tebing. Malam harinya, saat sedang beristirahat, beberapa anggota rombongan itu merasa pesimis bisa mencapai negeri China hidup-hidup. Namun salah satu orang yang bernama William mencoba menguatkan teman-temannya. Karena mereka sudah berkuda 6 bulan lamanya, dia masih fokus pada misinya yang ingin mengambil bubuk hitam ajaib dari negeri China yang bisa menciptakan ledakan. Rekan William yang bernama Tovar ikut pesimis karena bisa jadi bubuk hitam yang dimaksud hanyalah mitos. Lagian tenaga mereka sudah semakin habis setelah melakukan perjalanan panjang ini. William pun memiliki ide untuk membuang perbekalan yang sudah tidak berguna agar bawaan mereka semakin ringan. Saat sedang memilah-milah, William menolak untuk membuang batu magnet miliknya karena bisa digunakan sebagai kompas. William pun berdiskusi dengan Tovar mengenai nasib mereka yang sepertinya sudah tersesat. Tiba-tiba, William dan Tovar melihat makhluk aneh bergerak dengan cepat membunuh rekan-rekan mereka yang tersisa. Saat sedang mencari tahu, makhluk aneh itu kembali muncul menyerang William. Namun secara aneh William dengan mudah memotong lengan makhluk itu dan mendorong makhluk itu menuju jurang. William pun berinisiatif membawa potongan tangan makhluk itu untuk mencari tahu. Keesokan harinya, saat sedang berkuda, William dan Tovar kembali dikejar oleh segerombolan bandit. Mereka berdua pun berusaha dengan keras untuk kabur. Namun ternyata hal ini mengantarkan mereka berdua ke hadapan tembok besar kerajaan China. Pasukan China kemudian menangkap mereka berdua. Mereka berdua lalu dibawa ke aula tembok di mana para komandan perang dan jenderal perang berkumpul. Komandan Lin bertanya pada William, dari mana William menemukan potongan lengan monster itu. William memberitahu kalau dia bertemu dengan monster itu berjarak tidak jauh dari tembok. Lin lalu bertanya bagaimana William mendapatkannya. William menjawab dia sendiri yang memotongnya. Para komandan dan pemimpin mereka, Jenderal Shaw, meragukan hal tersebut karena hal itu sangatlah mustahil. Penasehat Wang memeriksa pedang milik William dan benar terdapat bercak darah hijau yang masih segar. Lin bertanya lagi untuk apa mereka berdua datang ke China. William menjawab tujuan mereka datang ke China adalah untuk berdagang. Namun Lin tidak percaya karena penampilan mereka seperti tentara. Mereka pasti mata-mata. Lin berniat membunuh mereka berdua. Penasehat Wang mencoba menenangkan dengan memberitahu bekas darah di pedang milik William membuktikan kalau mereka berdua berkata jujur. Wang menyarankan tidak membunuh mereka berdua untuk diteliti lebih jauh. Tiba-tiba seorang petugas masuk dengan penuh ketakutan. Dia memberitahu kalau para monster mulai bergerak menyerang. Jenderal Shaw langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Genderang perang dibunyikan di seluruh penjuru tembok besar. Semua pasukan bersiap-siap di atas tembok. Di dalamnya, William bertanya apa yang sedang terjadi. Penasehat Wang memberitahu kalau saat ini mereka sedang bersiap menghadapi serangan dari monster buas yang bernama Tao Te. Monster itu selalu datang menyerang tembok setiap 60 tahun sekali. Penasehat Wang sengaja tidak menghukum mati William karena ingin mencari tahu bagaimana caranya William membunuh Tao Te seorang diri. Karena sudah tidak ada waktu lagi, William dan Tovar tidak sempat dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berdua pun ikut naik ke atas tembok. Sesampainya di atas, William melihat jutaan pasukan China bersiap-siap untuk berperang. Semua divisi pasukan bersiap di pos masing-masing. Lin memimpin pasukannya bersiap-siap di tebing tembok. William dan Tovar takjub melihat kekuatan sebesar ini. Namun ada yang aneh. Dengan kekuatan sedahsyat ini, kenapa wajah para prajurit China itu masih terlihat ketakutan? Tiba-tiba dari kejauhan terlihat jutaan monster dengan kecepatan tinggi berlari menuju tembok.
Bola-bola api pun ditembakkan ke arah para monster. Pasukan pemanah mulai melesatkan jutaan anak panah. Pasukan itu mengincar titik lemah monster, yaitu matanya. Lin dan pasukannya mulai melompat menombak monster yang ada di bawah tembok. Beberapa anak buah Lin tewas dalam aksi ini. Di tengah peperangan, Tofar melihat sosok orang bule diam-diam memperhatikan mereka. Tofar penasaran kenapa orang itu tidak diikat. Setelah perang reda nanti, mereka berdua berniat akan menanyai bule itu. Di luar, jutaan monster masih bergerak menyerang. Para monster itu dipimpin oleh Ratu Monster yang dilindungi puluhan monster berukuran lebih besar. Pasukan China berusaha melontarkan meriam api ke arah Ratu Monster, namun pelindung Ratu Monster membuat perisai yang sangat kuat. Jutaan monster yang lain kini hampir naik ke atas tembok. Beberapa monster berhasil naik menyerang pasukan. Prajurit yang menjaga William, Sen, bimbang. Dia pun memilih pergi untuk membantu rekan-rekannya yang sedang kesusahan. Pria bule yang tadi kemudian melepaskan ikatan William dan Tofar. William dan Tofar kemudian refleks membantu Shen melawan monster Taute. William menyelamatkan nyawa Shen dari terkaman Taute. William kemudian mencolok mata Taute dengan tombak. Lalu muncul Taute yang lain lagi. William memanah mata Taute dengan tepat. Lalu muncul Taute lain mengejar pria bule. William kembali memanah Taute itu tepat di matanya. Di luar, Ratu Monster Taute mengirimkan sinyal khusus. Tiba-tiba jutaan monster Taute itu pun mundur. Monster-monster itu juga membawa mayat monster-monster lain yang telah tewas. Terlihat juga tubuh pasukan China yang dimakan Taute, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Setelah mengetahui William dan Tofar ikut berperang membantu mereka, Jenderal Shao berterima kasih dan menyuruh anak buahnya memberikan tempat menginap yang layak. Sen lalu datang menemui William. Sen berterima kasih karena William telah menyelamatkan nyawanya. Malam harinya, si pria bule menemui William dan Tofar di dalam kamar. Pria bule itu bernama Ballard. Ballard menjelaskan kalau dia sama seperti William dan Tofar. Dahulu dia datang ke sini karena mengincar bubuk hitam yang disebut mesiu. Ballard berhasil mendapatkan beberapa bubuk mesiu, namun dia ditahan dan dilarang untuk pergi karena bubuk itu sangat rahasia. Saat ini Ballard bekerja menjadi guru bahasa Inggris di sini. Ballard memberitahu kalau dia memiliki rencana untuk kabur. Keesokan harinya, William dan Tofar yang sudah berpenampilan rapi masuk ke dalam aula makan. Di dalam ruangan itu, Jenderal Shao kembali memuji kemampuan memanah William. Komandan pasukan pemanah yang masih penasaran ingin melihat kemampuan William sekali lagi. William lalu menyuruh Tofar melemparkan mangkuk. Dengan mudah, William melesatkan panah dan dengan tepat menahan mangkuk. Semua orang pun bertepuk tangan melihat kemampuan William. Saat sedang makan, William bertanya pada Lin, sejak kapan Lin ada di tembok ini? Lin sudah bertugas di tembok sejak usianya masih kecil. Lin sudah menganggap tembok ini sebagai rumahnya. Lin kemudian bertanya hal yang sama. William menjawab dia juga sama seperti Lin, sudah menjadi tentara sejak kecil. William bertempur untuk pihak manapun yang memberinya uang. William pernah bertempur membela Inggris, Spanyol, Irlandia, dan beberapa kerajaan lain. Lin pun terdiam. Lin memberitahu kalau mereka berdua tidak sama. Lin mengajak William ke atas tembok. Di atas tembok, Lin mengajak William menuju tebing. Lin menyuruh William mencoba bagi jumping seperti yang biasa Lin dan pasukannya lakukan. Awalnya William ragu-ragu untuk melompat, namun akhirnya William menolak karena dia tidak percaya pasukan itu bisa menariknya kembali ke atas. Lin kemudian memberitahu alasan kenapa mereka berdua tidak sama. Lin bertarung bukan untuk uang. Lin rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kerajaan China. Lin dan semua pasukan memiliki rasa saling percaya satu sama lain yang tinggi. Lin menyuruh William untuk belajar menjadi orang yang bisa dipercaya sebelum percaya pada orang lain. Malam harinya, Ballard memperlihatkan kemampuan bubuk mesiu di hadapan William dan Tofar. Ballard memiliki rencana untuk mencuri persediaan bubuk mesiu dan kemudian kabur di saat para pasukan China kembali bertempur melawan monster-monster yang diramalkan akan kembali menyerang tembok sebentar lagi. Penasehat Wang lalu memanggil William dan Tofar menuju ruangannya. Di sana, Wang curiga kalau batu magnet milik William
bisa mempengaruhi monster Taute sehingga William bisa mengalahkan monster Taute sendirian. William kemudian bertanya asal-usul monster Taute. Wang menjelaskan, 20 abad lalu ada kaisar jahat yang membuat rakyat menderita. Langit yang marah mengirim meteor hijau yang jatuh di sisi utara kerajaan. Dari dalam meteor keluar monster Taute yang menyerang manusia. Sejak hari itu, setiap 60 tahun sekali, Taute akan bangkit menebar teror dengan jumlah yang semakin banyak. Pasukan di tembok besar bertugas mencegah Taute tidak sampai menyerang kerajaan. Di luar, Jenderal Shao dan pasukannya mendapat laporan kemunculan monster Taute. Lin mendampingi Jenderal Shao untuk memeriksa. Terlihat mayat pasukan yang tewas masih ada di sana. Lin curiga karena tidak biasanya monster Taute meninggalkan mangsanya begitu saja. Mereka pun bersiaga. Dari depan terlihat satu ekor Taute yang bergerak mendekat. Namun dari belakang ternyata ada satu lagi monster yang lain. Monster-monster ini pun mulai bergerak. Naas dalam serangan ini Jenderal Shao terkena serangan. Beberapa saat kemudian, sebelum tewas, Jenderal Shao menyuruh Lin menggantikan jabatannya sebagai jenderal karena Lin memiliki kemampuan yang layak dan sudah menghabiskan seluruh hidupnya di tembok ini. Jenderal Shao pun tewas. Malam itu juga diadakan upacara pemakaman Jenderal Shao. Keesokan harinya, utusan dari istana datang memperlihatkan dokumen berusia 900 tahun yang berisi bagaimana pasukan China dahulu kala bisa mengalahkan monster Taotie. Di dalam dokumen itu terdapat kisah 3 monster Taotie menyerang gerbang Hans. Namun secara aneh, 3 monster itu tiba-tiba terdiam. Monster itu pun bisa dikalahkan. Penasihat Wang teringat, di gerbang Hans ada magnet seperti magnet yang dibawa oleh William. Wang yakin magnet itulah alasan kenapa William bisa mengalahkan monster Taotie dengan mudah seorang diri. Magnet itu bisa memutus jaringan komunikasi monster Taotie dengan Ratu Monster. Tanpa komunikasi itu, monster Taotie tidak akan bisa bergerak. Jenderal Lin meragukan kesimpulan ini. William lalu berkata kenapa mereka tidak menangkap salah satu monster Taotie hidup-hidup untuk membuktikan hal ini. William akan membantu mereka menangkap monster itu menggunakan kail pancing raksasa seperti yang digunakan untuk menangkap ikan paus. Lin pun setuju. Seusai rapat, Tofar marah kenapa William membantu pasukan China ini. Bukankah misi mereka berdua mencuri bubuk mesiu lalu kemudian kabur? William hanya diam saja. Keesokan harinya, Wang mengoleskan racun yang sangat kuat ke beberapa tombak yang akan digunakan sebagai kail pancing. Tombak-tombak itu diikat dengan rantai. Semua pasukan bersiap-siap meskipun kabut tebal menyelimuti. Saat sedang bertugas, Shen tak sengaja menjatuhkan mangkuk racun. Pimpinannya yang marah menghukum Shen menyuruhnya bekerja di dapur. Kabut yang tebal membuat jarak pandang sangat terbatas. Namun seluruh pasukan tetap bersiaga. Tiba-tiba, muncul beberapa monster menyeret pasukan itu ke bawah. Di bawah ternyata jutaan Taotie merangkak secara diam-diam. Lin langsung menyuruh semua pasukannya mulai menyerang. Pasukan-pasukan itu pun turun. Dari dalam tembok, pasukan lain menggerakkan gunting raksasa. Di atas tembok, William bimbang. Haruskah dia membantu pasukan China atau mencuri bubuk mesiu dan kemudian kabur bersama Tofar? Sementara itu, tombak-tombak pancing pun ditembakkan. Tombak itu berhasil mengenai beberapa Taotie. Saat akan diangkat, monster Taotie membantu monster lain melepaskan tombak-tombak itu. Tombak-tombak itu pun terlepas satu persatu. Kini tinggal satu tombak yang tersisa. William kemudian bergerak. Dia memilih untuk membantu pasukan China. William menyuruh Lin membuat perisai agar monster itu tidak dibantu monster yang lain. Meriam api pun ditembakkan di sekitar monster yang terkena tombak. Karena rantai tidak kuat menarik monster Taotie, William pun berniat untuk turun. William langsung melompat ke bawah. Tombak beracun yang menancap di tubuh monster pun terlepas. Sesampainya di bawah, William kembali mengikatkan rantai pada monster yang sudah tak sadarkan diri itu. Tiba-tiba muncul beberapa monster lain. Tofar lalu datang melindungi William. Mereka berdua bahu-membahu melawan monster-monster yang muncul dari segala penjuru. Menyadari William dan Tofar sedang dalam kesulitan, Lin menyuruh pasukannya menembakkan panah bom mesiu. Panah bom itu pun ditembakkan.
ledakan terjadi di mana-mana. William dan Tovar takjub melihat kekuatan ledakan bubuk mesiu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dari balik tembok, beberapa pasukan China muncul menyelamatkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, setelah kembali sadar, Lin memberitahu misi menangkap monster telah berhasil. Lin berterima kasih pada William karena telah membantunya. Lin tahu William telah melihat kekuatan bubuk mesiu yang sangat dahsyat. Lin sadar bubuk mesiu adalah senjata yang mengerikan. Lin tidak ingin bubuk itu jatuh di tangan orang tidak bertanggung jawab. Itulah alasan mengapa kerajaan China tidak akan membiarkan siapapun yang mengetahui rahasia bubuk mesiu pergi begitu saja. Lin ingin William melupakan apa yang dia lihat barusan. Di tempat lain, Wang mendekatkan batu magnet ke arah kerangkeng tempat monster Tao Tie ditahan. Secara mengejutkan, magnet itu benar-benar berhasil membuat monster itu terdiam. Utusan kaisar kemudian bersikeras meminta agar monster Tao Tie yang ditangkap itu dikirim menuju istana untuk diteliti lebih lanjut. Lin tidak bisa melakukan apa-apa jika itu memang kemauan kaisar. Monster itu pun langsung dibawa menuju ibu kota kerajaan. Beberapa saat kemudian semua pasukan bergerak karena ada tanda-tanda pergerakan monster. Setelah diperiksa, ternyata di bawah tembok besar, monster-monster itu membuat lubang yang cukup besar. Di tempat lain, William melihat Tovar sudah tidak ada di dalam kamarnya. Ternyata, Tovar dan Ballard mengendap-endap masuk ke dalam gudang senjata. Ballard memasang satu bom dan menjebol pintu gudang senjata. William dan Sen mendengar ledakan itu. Mereka berdua pun memeriksanya. Di dalam gudang senjata, Ballard mengambil bom-bom yang disimpan. William kemudian datang mencegah mereka berdua. Tovar mengajak William ikut kabur dengannya, namun William menolak. William mencoba menghentikan mereka berdua. Ballard lalu menjatuhkan bola besi menimpa William. William pun pingsan. Ballard dan Tovar langsung kabur. Di dalam lubang, Wang melihat jejak jutaan monster yang telah berhasil masuk menembus tembok. Monster-monster itu pasti kini sedang bergerak menuju ibu kota. Jika monster-monster itu berhasil mencapai ibu kota, setelah mendapat makanan yang banyak, monster itu pasti akan berkembang biak menjadi jauh lebih banyak lagi. Lin menyuruh pasukannya untuk segera bergerak menuju ibu kota menggunakan balon udara, meskipun mereka belum pernah menguji coba balon udara itu. Di dalam ibu kota, kaisar muda yang penasaran melihat monster Tao Tie dari jarak dekat. Di dalam tembok, Lin menangkap William. Lin marah menuduh William membantu rekan-rekannya mencuri bubuk mesiu dari dalam gudang senjata. William mencoba menjelaskan, namun Lin tidak percaya. Lin akan menghukum mati William. Shen kemudian datang. Shen memberitahu Jenderal Lin kalau William tidak bersalah. William mencoba menghentikan Tovar dan Ballard. Shen menyaksikan semua itu. Mendengar kesaksian dari Shen, Lin pun mencabut hukuman mati. Di perbukitan, Ballard menyuruh Tovar naik ke atas bukit untuk mencari jalan. Saat Tovar naik, ternyata Ballard mencuri kuda Tovar dan meninggalkan Tovar sendirian. Di atas tembok besar, semua pasukan bersiap-siap naik balon udara menuju ibu kota. Namun karena balon udara itu tidak stabil, beberapa balon terbakar dan jatuh. Beberapa lainnya berhasil terbang. Sen kemudian membebaskan William. William lalu bertanya pada Wang, kenapa Jenderal Lin membebaskannya? Wang menjawab, saat ini monster Tao Tie berhasil menjebol tembok dan bergerak menuju kerajaan. Mereka telah gagal. Lin sengaja membebaskan William agar William pergi guna memperingatkan seluruh dunia mengenai ancaman monster ini. Wang memiliki satu teori, jika Ratu Monster dibunuh, maka jutaan monster yang lain akan ikut mati. Namun hal itu pasti akan sulit dilakukan. Bukannya pergi, William malah memilih untuk ikut pergi ke ibu kota membantu Lin dan pasukannya. Sen kemudian datang ingin ikut bertempur bersama William. Di perbukitan, Ballard dihadang oleh rombongan bandit. Ballard pun tertangkap. Di saat para bandit itu menggeledah barang bawaan Ballard, bandit-bandit yang tidak tahu tak sengaja melempar bom-bom mesiu ke dalam kobaran api. Alhasil bom itu meledak menewaskan Ballard dan para bandit. Di dalam istana, penasehat kaisar mengambil batu magnet untuk mengetes seberapa jauh bisa menenangkan monster. Tiba-tiba monster itu bangun dan mengamuk. Monster yang sudah sadar itu mengirim sinyal kepada Ratu Monster.
Mendengar sinyal tersebut, Ratu Monster langsung mengerahkan jutaan monster lain menuju arah ibu kota. Keesokan harinya, sesampainya di ibu kota, Lin melihat keadaan ibu kota yang sudah porak-poranda diserang jutaan monster. Lin dan pasukannya pun berusaha melawan monster-monster itu. Di saat Lin terjebak, William datang menolongnya. Dari atas, Lin dan William melihat jutaan monster mengelilingi Ratu Monster. Monster-monster itu sedang memberi makan Ratu Monster. Lin dan yang lain kemudian mendaratkan balon udara di dalam istana. Lin langsung menghadap Kaisar. Kaisar yang ketakutan menyalahkan Lin karena tidak becus menghalau para monster. Penasehat Wang lalu mencoba menenangkan Kaisar dengan berkata dia memiliki ide. Wang memperlihatkan jalur irigasi bawah tanah. Mereka akan membawa monster yang sebelumnya tertangkap dengan diikatkan beberapa bom di tubuhnya. Monster itu akan diberi makan. Nantinya monster itu akan memberikan makanan pada sang ratu. Saat itulah mereka akan mengincar bom di tubuh monster itu untuk meledakkan Ratu Monster. Misi pun dilaksanakan. Mereka membawa monster itu melalui jalur irigasi bawah tanah. Namun dari atas, monster-monster menangkap beberapa pasukan itu. Shen terluka di serangan ini. Shen menyuruh William dan yang lain melanjutkan misi tanpa dirinya. Terlihat beberapa monster menjebol jalur irigasi. Shen pun bangkit dan meledakkan diri untuk menghentikan monster-monster itu. Sesampainya di bawah menara, Wang melihat para monster memberi makan Ratu Monster di hadapannya. Misi pun dilanjutkan. Batu magnet dilepas dari tubuh monster. Monster itu pun kembali bangun. Monster itu tidak bisa menyerang karena ada batu magnet. Monster itu lalu memakan makanan yang ada di sana dan kemudian keluar. Monster itu bergerak masuk ke dalam lingkungan ratu untuk memberi makan. Melihat kesempatan ini, William dan Lin naik ke atas untuk memanah, sementara Wang di bawah menghalau monster dengan batu magnet. Sesampainya di atas, William melesatkan anak panahnya, namun monster-monster itu menciptakan perisai. Bom itu pun meleset. Menyadari ada bahaya, Ratu Monster menyuruh jutaan monster mengepung 2 tower di dekatnya. Di bawah, Wang melempar magnet karena sudah tidak sanggup lagi menahan. Lin dan William lalu naik lebih tinggi lagi. William kembali memanah, namun perisai masih melindungi Ratu Monster. Ratu Monster yang melihat posisi William menyuruh jutaan monster menyerang tower tempat William berada. Karena bom tinggal 1, Lin berniat melompat ke bawah. Bom pun dipasang di tombak. Mereka berdua melompat bersama-sama. William melemparkan magnet, Lin melemparkan tombak bom. Dan berhasil, bom itu meledak menghancurkan Ratu Monster. Seketika, jutaan monster yang ada di sana tidak bergerak dan berjatuhan. Jutaan monster itu pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, William masuk ke dalam penjara tempat Tofar ditahan. Karena William telah membantu kerajaan, Lin membebaskan William dan Tofar. Mereka berdua boleh pergi. Lin melihat mereka berdua pergi dari kejauhan. Dan berakhirlah alur cerita film The Great Wall ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah niat buruk akan berakhir buruk, niat baik akan berakhir baik. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Rawr.